guys. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama aku Alicia Suhandita. NIM-nya NIM berapa ya? NIM-nya 124376014. Oke, apalagi lanjutannya? Kelasnya aku kelas RD. Sebenarnya aku juga bingung mau buat dan isinya sebanyak apa yang harus aku jelaskan. Jadi aku di sini lebih tepatnya ngevlog sambil menjelaskan aja. Tapi gak semuanya bakal aku jelasin gitu loh. Aku hanya menjelaskan apa yang aku dapat kemarin di PT Smelting. Mungkin kita cerita dulu dari berangkatnya ya. Berangkat itu kita di sini Kamis pagi. Ya kan, Kamis pagi kan? Oke, itu Kamis pagi kita berangkat dan nyampe di Gresiknya itu besokannya lagi jam 9 pagi lagi. Tapi pas nyampe jam 9 pagi itu kita istirahat dulu, makan, mandi, ganti baju untuk persiapan. Terus OTW-nya jam 12-an. Ya jam 12. Pokoknya jam 12 kita udah nyampe PT Smelting. Tapi kita dapat kita kesepakatan masuk itu jam 1 sama PT tersebut. Udah, akhirnya setelah nungguin sekitar sejaman lah di kantinnya, masuk akhirnya. Dan sampai sana sebenarnya kayak bingung, kayak wah gitu loh. Tempatnya kayak hal yang sangat-sangat berbeda, yang jarang dan bahkan kayak nggak pernah aku lihat. Mungkin pernah aku lihat, tapi aku pernah lihatnya di kayak di drama-drama ya, kayak gitulah. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pemaparan apa sih yang aku dapat di sana. Jadi PT Smelting ini berada di Gresik pada tahun 1996. Dia ini fasilitas peleburan dan pemurnian tembaga pertama di Indonesia. Dia itu memiliki produk utama, yaitu katoda tembaga, yaitu katoda dengan kemurnian tinggi dengan standar LME. Apa sih LME itu? LME itu London Metal Exchange. Jadi London Metal Exchange ini seperti pasar internasional untuk tembaga. Tapi Metal Exchange ini harus mempunyai tembaga atau mempunyai kualifikasi tembaga yang grade-nya grade A, yang kemurniannya sekitar 9,99,99%. Terus terdapat juga asam sulfat yang disalurkan ke industri pupuk gitu di Gresik sana. Jadi di samping PT-nya itu ada PT pupuk. Jadi asam sulfatnya itu disalurkan ke industri pupuk tersebut. Ada juga nih produk sampingnya dari hasil dari PT tersebut. Ada tarak tembaga, itu ada gipsum, ada tembaga telurida dan asam sulfat dan lumpur anoida. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sana itu terdapat pemegang dua saham. Tetapi saham tertinggi itu dipegang oleh Freeport sekitar 66,02%. Dia juga sebagai penyalur bahan baku utama tembaga yang akan diolah oleh PT Smelting ini. Terus saham
kedua dipegang oleh Mitsubishi Material sekitar 32,98%. Oh ya, aku mau ngasih tahu nih, kenapa sih PT Smelting ini diletakkan di Gresik gitu? Kenapa nggak di Freeport pusatnya aja? Kenapa di sini gitu, di Gresik gitu? Alasannya satu sebenarnya, karena dekat. Nggak satu sih, cuman alasan intinya itu karena dekat dengan pabrik pupuk untuk menyalurkan produk sampingan asam sulfat. Terus juga dekat dengan pelabuhan komersial dan menghadap ke laut. Ditambah juga kalau di Gresik itu infrastrukturnya lebih baik dan lebih modern, karena kan di sana masih belum modern pada zaman itu. Terus juga sebagai oxygen plant and power plant, sumber oksigen dan pembangkit listrik yang mendukung proses yang disuplai oleh pihak luar. Terus ada lagi proses yang namanya alur proses ESI refiner. Jadi proses ESI ini udah termasuk ke alur permurnian sih. Hal yang pertama, aku sebenarnya mau ngasih tahu contohnya, cuman video ini nggak boleh diedit, jadi ya udah aku hanya bisa menjelaskan secara kata-katanya aja, nggak bisa melihat secara kayak nggak bisa memberi bagaimana sih gambarannya. Jadi anoda tembaga itu memiliki kandungan 99,4%. Itu kan belum memenuhi ya syarat LMI tadi. Pokoknya anoda itu dari hasil proses peleburan, smelting dan converting. Dia itu masih mengandung pengotor seperti emas, perak, selenium dan besi. Setelah itu ada plat baja tahan karat, stainless steel starter sheet. Jadi itu tuh katoda awal, jadi tempat tumbuhnya tembaga murni tersebut. Dia juga tahan korosi dan bisa digunakan berulang kali. Jadi walaupun udah dipakai, jadi bisa dipakai lagi untuk selanjutnya. Terus ada proses yang ketiga namanya elektrolisa. Jadi sel elektro kayak refining lah. Anoda dan plat baja dimasukkan ke larutan yang elektrolit CuSO4 plus H2SO4. Jadi arus listrik dialirkan ion Cu2 plus dari anoda pindah ke katoda, habis itu menempel jadi tembaga murni. Sementara kotoran berat jatuh ke dasar jadi slime anoda. Terus katoda yang belum dikupas, setelah beberapa hari proses elektrolisis terbentuk tuh lapisan tembaga murni di plat baja. Katoda ini jadi belum dipisahin sama platnya. Setelah itu mesin pencuci dan pengupas katodanya itu katoda dilepas dari plat baja secara otomatis. Habis itu dicuci agar bersih dari sisa elektrolit. Jadi plat baja itu dikembalikan ke proses untuk digunakan kembali. Setelah itu katoda tuh jadi katoda tembaganya menjadi kadarnya jadi 99,99%. Itu produk akhir utamanya yang sudah menjadi tembaga murni. Terus sudah memenuhi standar LME. Jadi siaplah dikirim ke pabrik kabel, elektronik dan logam lainnya. Terus kemana sih tadi sisa anoda yang jatuh-jatuh itu? Sisa anoda yang tadi, anoda yang tersisa kan tidak larut sempurna, dilebur ulang di smelter. Jadi slime anodanya itu dikumpulkan untuk diolah lagi. Terus diambil logam mulianya, emas, perak, selenium dan lain-lain. Apalagi ya? Oh ya, aku juga mau kasih tahu, untuk plat-platnya itu disusun tuh kayak sejajar gitu loh. Sejajar gitu rapi, dan itu bedanya cuma beberapa sentimeter doang. Dan tidak boleh ada yang kosong. Kalau ada yang kosong atau ada yang diambil platnya, itu bakal terjadi sebuah ledakan. Terus juga di sana ada unit dan fasilitas.
Yang pertama ada smelter dan converting. Itu peleburan, tempat peleburan dan konversi konsentrat tembaga menjadi anoda tembaga. Di tempat tersebut nih, aku itu masuk ke tempat peleburannya. Itu benar-benar panas banget. Terus itu tuh ada tembaga-tembaga yang sudah meleleh, yang masih panas. Terus kita melihat sana berisik banget. Nah, ada satu hal yang dipraktikkan di sana. Jadi kita mengecek kadar slag yang ada di dalam katoda tersebut. Caranya gimana sih? Pokoknya kemarin prosesnya itu dari tembaga yang masih mencair itu, yang yang udah dilebur itu diambil, terus pas dia keluar dari peleburan itu dia langsung mengeras. Setelah mengeras, dicopotin dari si besi tersebut, yang besi buat mengambilnya, copotin, udah mengeras. Setelah itu dihancurin. Udah dihancurin, dia itu dimasukin ke sebuah tabung. Jadi tabung ada mesinnya. Aku mau ngasih tau fotonya juga, cuman gak bisa. Ya sudahlah. Mungkin kalau kalian mau lihat fotonya boleh WA aku aja. Aku kasih lihat fotonya bagaimana tabung tersebut. Aku mau fotoin tabungnya dan bagaimana sih dia tuh ngecek kadarnya. Setelah tabungnya dibuka, dimasukin rebahan-rebahan tembaga tadi, terus ditutup, dipres. Sudah dipres, dimasukin ke alat pengecekan slag tersebut. Udah deh. Bis itu ada namanya refinery atau tank house. Itu proses pemurnian anoda menjadi katoda. Jadi seperti tadi teknologi ESA yang udah aku jelaskan di sebelumnya, itu lewat sel elektrolisis di tank house. Mungkin kalian boleh searching lah refinery tank house di PT Smelting kayak gimana. Itu seperti pellet baja yang disusun rapih. Setelah itu ada namanya acid plane, asam sulfat. Yaitu mengolah gas SO2 dari proses smelter menjadi asam sulfat. Terus juga ada anoda casing, yaitu mesin pengecoran anoda untuk membuat anoda tembaga dari logam cair. Terus juga ada namanya ZEN War dermaga. Ini itu tuh dermaga dan fasilitas perkapalan untuk konsentrat masuk dan produk keluar di site dan komplek. Terus ada juga water treatment, jadi itu pengolahan air limbah. Jadi ini tuh menggunakan sistem neutralisasi dan presipitasi. Terus ada juga yang terakhir scrubbing atau gas. Itu unit pembersihan gas buang scrubber menggunakan CaSOx kalau nggak salah. CaSOx. Mungkin itu saja sih pemaparan materi yang aku pahami, yang aku catat di sana. Terus juga sih aku sempat bertanya gitu loh, kayak bagaimana sih kalau misalkan si tembaganya itu tidak tembaga tersebut kadarnya tidak 99,9% atau tidak memenuhi lah standar elemen tersebut. Terus mereka tuh menjawab, katanya mereka itu setiap tahap ke tahap mereka itu bakal melakukan penelitian detail banget, sedetail-detailnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya terjadi kesalahan atau tidak kesesuaian standar. Makanya kenapa mereka itu mendapatkan standar 9,9%. Cuman setauku ya, kemarin karena kejadian di Freeport, untuk sementara ini Freeport tidak akan mengirim
tembaga lagi untuk sementara ini. Jadi mereka ini bekerja hanya untuk menghabiskan stok lah di gudang. Karena kan bahan baku utamanya dari Freeport. Itu saja. Terus juga guys, ini kayak mungkin karena ini pabrik smelting kali ya. Pabrik PT smelting. Gak kayak tambang terbuka dan lain-lainnya yang jaraknya jauh dari pintu masuk ke PT-nya. Nah kalau ini tuh deket, bahkan ini diperkomplekkan, bener-bener diperkomplekkan gitu. Dan apa lagi yang aku ceritain? Udah sih, dari PT smelting sore aku muter-muter itu, terus tanya jawab. Habis tanya jawab kita balik ke bis, terus kita nyampe ke hotel untuk istirahat. Dan malamnya kita adalah semacam evaluasi dengan kegiatan tadi. Habis itu setelah malamnya, besoknya kita pergi. Paginya besoknya kita pergi ke Jogja. Pas ke Jogja ini kita itu datang ke UPN untuk sharing-sharing lah. Ini sebenarnya prokernya anak Ekskam, cuman anak 24 itu diperbolehkan untuk mengikuti. Dan aku di sana ngapain aja ya? Aku di sana sharing-sharing sama anak 24-nya juga. Sharing-sharing gimana sih mereka itu pembagian fakultasnya atau prodinya. Di mereka itu ada fakultas, terus prodi dan jurusan. Jadi bukan hanya, kalau kita itu kan di prodi kita itu kan cuma ada pertambangan. Kalau di mereka di pertambangan ada bawahnya lagi metalurgi. Terus mereka juga nggak ada yang namanya TPB. Cuman setelah aku tanya-tanya kan, kayak mereka belajar apa sih di semester 1-2? Mereka itu mempelajari semacam pembelajaran dasar, sama kayak TPB sebenarnya, cuman namanya aja bukan TPB. Terus juga ada lah matkul yang hampir sama kayak kita, cuman kalau di sana khusus metalurgi itu dipisah, nggak kayak kita. Kalau kita kan metalurginya digabung tuh, ada metalurgi umum. Kalau di mereka dipisah. Terus apalagi aku sharing-sharing di sana tentang ujian, terus tentang praktikum, terus aku kayak ngasih lah gambaran ke mereka bagaimana sih di ITERA itu, bagaimana sih praktikum di ITERA itu. Mereka tuh langsung kayak kaget gitu loh. Wow, menarik ya, di ITERA itu kita praktikum di dalam kampus. Seperti contohnya praktikum Ekbat. Kita praktikum di Embung E. Ya kan Embung E Kak? Ya betul. Kita praktikum di Embung E. Itu di lerengnya. Nah mereka tuh praktikum di luar. Nah mereka tuh kayak, wow menarik ya, kata mereka gitu. Terus aku kasih unjuk fotonya, ya kayak, wah, mereka kayak kagum gitu sama kampus kita. Terus abis itu setelah mereka kita tuh ngebahas tentang kayak praktikum, udah kita tukeran Instagram, terus posting bareng, kayak saling repost lah sama mereka itu. Seru, akhirnya dapat teman baru yang lumayan banyak. I'm so happy punya teman baru. Mereka seru, mereka asik tahu. Bahkan mereka welcome banget ke kita. Sudah mau 20 menit guys ternyata. Banyak ya yappinganku. Oke, mungkin sekian lah, segitu aja karena memoriku nanti penuh. Oke, baik.
Terima kasih teman-teman semuanya. Bye bye.